Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Asma. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasila tentang tokoh Pancasialis di Indonesia. Nama lengkapnya adalah Muhammad Hatta. Nama panggilan biasanya beliau dipanggil Bung Hatta, profesi pahlawan nasional. Agamanya, dia menganut agama Islam. Tempat lahir Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tanggal lahir Selasa 12 Agustus 1902. Hobi membaca dan menulis. Warga negara Indonesia. Dia beristri Rahmi. Dia mempunyai seorang anak yaitu Mutia Farida Hatta Swasono, Gemela Hatta, dan Halida Hatta. Biografi Muhammad Hatta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan perjuangan kemerdekaan RI yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai orang organisator, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi Bendahara Jong Sumatera Nenbon wilayah Padang pada tahun 1916. Pengetahuan politik pengemban dan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan politik. Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik. Sampai tahun 1921, Hatta menetapkan di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indisvereniging. Mulanya organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar. Namun segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indisparti, Suwardi Suryaningrat, Dousteker, dan Cipto Mangkusumo bergabung dengan Indisvereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 yang menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi ketua PI, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Dalam bicaranya, ia mencoba menganalisis struktur ekonomi dunia yang ada pada saat itu berdasarkan landasan kebijakan non-kooperatif. Hatta berturut-turut terpilih menjadi ketua PI sampai 1930. Dengan perkembangan yang sangat signifikan dibuktikan dengan berkembangnya jalan pikiran politik rakyat Indonesia sebagai ketua PI delegasi saat itu. Hatta memimpin Kongres Demokrasi Internasional pada tahun untuk perdamaian di Berlin, Prancis pada tahun 1926. Ia memperkenalkan nama Indonesia dan sejak saat itu nama Indonesia dikenal di kalangan organisasi internasional. Akibat aksi Muhammad Hatta, kolonial mulai mengarahkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan menangkap para pimpinan partai melanjutkan biasa ke Digul atau Papua. Pada masa pengasihan Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk diajarkan kepada teman-temannya. Selanjutnya, pada tahun 1935, saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Satria dipindah lokasi ke Banda Neira. Di sanalah Hatta dan Satria mulai memberi pelajaran kepada anak-anak di tempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya. Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan
Syahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang 1 bulan, pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Pada saat itulah Hatta dan Syahrir dibawa ke Jakarta. Pada awal Agustus 1945, nama anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Sehari sebelum kemerdekaan dikumandangkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di Rumah Laksamana Maeda. Panitia yang hanya terdiri dari Soekarno, Hatta, Soebarjo, Sukarni, dan Sayuti merumuskan teks proklamasi yang akan dibacakan keesokan harinya dengan tanda tangan Soekarno dan usul Soekarni. Pada tanggal 17 Agustus 45 di Jalan Pagesan Timur 56, tepatnya pukul 10.00, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Berita kemerdekaan Republik Indonesia telah tersohor sampai ke Belanda, sehingga Belanda berkeinginan kembali untuk menjajah Indonesia. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pemerintah Republik Indonesia dipindah ke Yogyakarta. Ada 2 kali perundingan dengan Belanda yang menghasilkan perjanjian Linggarjati dan perjanjian Relief. Namun, kedua perjanjian tersebut berakhir kegagalan karena kegagalan Belanda. Pada Juli 1947, Hatta mencari bantuan ke India dengan menemukan Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. Nehru meminjamkan India dapat membantu Indonesia dengan melakukan protes terhadap tindakan Belanda dan agar dihukum pada PBB. Banyak kesulitan yang dialami oleh rakyat Indonesia memicu aksi pemberontakan oleh PKI. Sedangkan Soekarno dan Hatta ditawan ke Bangka. Selanjutnya, kepemimpinan perjuangan yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Perjuangan rakyat Indonesia tidak sia-sia. Pada tahun 27 Desember 1949, Ratu Juliana memberikan pengakuan atas kebanggaan Indonesia kepada Hatta. Setelah kemerdekaan mutlak Republik Indonesia, Hatta tetap aktif memberi ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan. Dia juga aktif menulis berbagai macam karangan dan memandu gerakan koperasi sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Tanggal 12 Juli 1951, Hatta mengucapkan bicara di radio mengenai hari jadi koperasi dan selang 5 hari kemudian diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta menikah dengan Rasim Rahmi pada tanggal 18 November 1945 di Desa Magemendung, Bogor, Jawa Barat. Pasangan tersebut dikarunia 3 orang putri, yakni Mutia, Gemala, dan Halida. Pada tanggal 14 Maret 1980, Muhammad Hatta wafat di RSUD Dr. Andes Cipto Mangkusumo. Karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar, Muhammad Hatta mendapatkan anugerah tentang kehormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Pendidikan Muhammad Hatta yaitu 1. Nederland Handelschool Rotterdam, Belanda pada 1932. 2. Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School, Batavia pada tahun 1921. 3. Sekolah Mir Wirgebrand Lager, Mulo, Padang 1919. 4. Europese Lager School atau ILS, Padang 1916. 5. Sekolah Dasar Melayu for the Cock, Minangkabau pada tahun 1913 sampai 1916. Karir Muhammad Hatta yaitu Ketua Panitia 5 pada 1975, terus Penasehat Presiden dan Penasehat Komisi pada tahun 1969, dosen Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta pada tahun 1954 sampai 1959. Dosen Sesko Angkatan Darat Bandung 1951 sampai 1965. Wakil Presiden Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri NKRIS pada tahun 1949 sampai 1950. Dan masih banyak lagi. Organisasi yang diikuti oleh Muhammad Hatta yaitu 1. Klub Pendidikan Nasional Indonesia, 2. Liga Imperialisme, 3. Perhimpunan Hindia, 4. Jong Sumatera Nenbon. Penghargaan yang diraih oleh Muhammad Hatta meliputi 1. Pahlawan Nasional, 2. Bapak Koperasi Indonesia, 3. Doktor Honoris Causa Universitas Gadjah Mada pada tahun 1965, 4. Proklamator Indonesia, 5. Bapak Bangsa Indonesia. Terima kasih, itulah tokoh Pancasialis yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.